Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan teman-teman, nama saya Dani Hidayat, mahasiswa mata kuliah Algoritma Tutur Data semester 4A dari program studi Matematika Saintek UIN Jakarta. Saya akan mempresentasikan proyek UAS saya. Jadi, silakan disimak. Oke, jadi untuk nomor 1 di sini kita diminta untuk mencari jarak terdekat atau total bobot terdekat dari node A ke node N, ya. Di sini saya menggunakan pengecekan satu persatu menggunakan Python, kode yang saya buat di Python. Jadi saya mencari semua kombinasi yang mungkin. Kemudian saya hitung masing-masing bobot dari masing-masing kombinasi. Pertama-tama kita ubah dulu si graph tadi ke dalam bentuk dictionary seperti ini. Ini maksudnya apa? Jadi ini sebuah dictionary yang isinya adalah dictionary lagi. Dan ini maksudnya adalah dari si A itu mampu mengakses B dengan bobot 7. Dan dari A mampu mengakses C dengan bobot 6. A mampu mengakses D dengan bobot 4. Dapat lihat di sini ya. A ke B7, A ke C6, A ke D4. Dan sini kita buat secara manual. Kita ubah dari gambar tadi ke bentuk dictionary. Kemudian saya buat sebuah fungsi atau aturan yang akan memperoleh semua kombinasi dan semua bobot dari masing-masing kombinasi di graf tersebut. Pertama di sini saya membuat fungsi bernama semua jalan yang punya 3 parameter, yaitu graph, si grafnya tadi. Terus start, kita mau mulai dari mana, mau nyari jarak dari mana sampai mau kemana ini di N. Dan untuk parameter jalur dan bobot ini kita simpan di dalam parameter untuk menyimpan banyaknya kombinasi si jalan tadi, sama si bobot adalah besarnya bobot untuk masing-masing kombinasi. Pertama kita inisiasi dulu, jalur ini merupakan sebuah list yang akan terus diupdate. Jadi jika yang akan terus diupdate sesuai dengan isi dari start. Jadi jalur akan start terus. Kemudian ini untuk base case-nya karena simulasi rekursif, ini punya 2 base case. Yang pertama, jika nanti startnya sudah sama dengan N, arti kita sudah sampai di penghujung pencarian, maka dia akan mengembalikan jalur combo bobot ini ya, dikembaliin ya. Terus kalau si startnya ini ternyata nggak ada di graf, misalkan nanti kita nemu K, ternyata Z nggak ada di graf ini, berarti dia juga berhenti, harus mengembalikan sebuah list kosong. Langkah rekursifnya bagaimana? Pertama kita buat sebuah list kosong bernama jalur cek, lalu menggunakan looping for. Jadi untuk setiap node di graph start maksudnya apa? Jadi untuk setiap elemen di graph start, misalnya tadi kita masukin A ya, itu untuk setiap elemen di graph ambil A. Untuk setiap elemen ini nih, elemennya apa aja? Misalkan B, C, dan D kan. Apa yang bakal kita lakuin? Bakal kita lakuin adalah kita membuat sebuah variabel baru bernama newpad, dan kita panggil si graphnya, si semua jalan lagi dengan argumen si graph, kemudian si node ya, si node yang tadi, kalau tadi ada B, C, D berarti kita panggil si B dulu. Kemudian n-nya masih sama, jalurnya masih sama, tapi nanti ke-update di sini. Terus kemudian bobotnya akan ditambahkan dengan si ininya nih, bobot ininya. Berarti dari A ke B dengan bobot 7, berarti diambil ditambahkan bobotnya 7. Udah, nanti dia akan berjalan secara rekursif dan secara binary gitu. Jadi logiknya seperti ini. Dari A nanti dia ada B, C sama D, berarti nanti ke B, terus ke C sama ke D nanti dia akan dicek secara bersamaan. Kemudian terus dilakukan rekursi secara berulang-ulang, nanti akan ketemu semua kombinasi yang mungkin dengan total jarak yang sudah ditambahkan itu ya. Sudah, karena nanti newpad itu isinya adalah list dan list lagi. Nanti semua elemen di newpad ini bakal kita masukin ke sini. Nantinya akan kita return. Gitu. Jadi nanti dari langkah rekursi ini dia akan berjalan untuk menemukan semua kombinasi yang mungkin. Sudah, kemudian kita coba panggil ini ya, panggil begini. Dan ini nanti kita variabelkan ulang dulu, namanya kombinasi jalur. Kita karena mau dari A sampai N, berarti kita pakai graf yang tadi, graf 2, terus dari A sampai N. Outputnya seperti apa? Kita lihat. Itu seperti ini. Jadi dia akan mencari semua kombinasi jalan beserta bobotnya. Jadi isinya ada list gitu ya, list lagi. Kemudian apa? Kemudian di sini saya mau buat variabel bernama semua panjang jalur. Apa itu semua panjang jalur? Jadi saya mau lihat panjang jalur tuh berapa aja sih gitu ya. Semua panjang jalur yang ada di sini nih, tadi di kombinasi jalur ada apa aja sih? Udah, kalau udah kita bikin variabel baru lagi, namanya kombinasi jalur terpendek. Oke, jadi ini kita bakal mengambil elemen dari kombinasi jalur dengan syarat elemen keduanya, indeks keduanya itu
merupakan nilai minimum dari si semua panjang jalur ini. Kita lihat ya. Kita akan menemukan dua buah kombinasi, yaitu ini dan ini. Dan inilah hasil akhirnya. Didapatkan dua buah kombinasi dengan panjang jarak yang sama, yaitu 21. Gitu. Baik, selanjutnya untuk nomor 2. Di sini kita diminta untuk membuat sebuah fungsi yang bisa mengembalikan aturan-aturan ini. Bisa dipotong dari kiri, bisa dipotong dari kanan, maka balikan bot dipotong di kiri doang, left, kanan doang, right. Harus prima gitu ya. Tapi dengan aturan stack. Yang pertama saya buat sebuah fungsi dulu namanya isPrime ini untuk mengecek apakah sebuah bilangan itu prima atau bukan. Gitu kira-kira. Kemudian di sini adalah karakter utamanya dari nomor 2. Bernama check prima. Apa yang saya lakukan? Begini. Pertama kita cek dulu apakah inputnya itu merupakan bilangan prima. Ya berdasarkan ini tadi. Kalau dia ternyata tidak memenuhi bilangan prima, maka dia langsung dikembalikan false. Oke. Kemudian kita akan membuat si input ini tadi, si intr ini tadi menjadi sebuah variabel baru bernama input. Dan input ini berupa sebuah list, tapi dia itu isinya list of string, dan string itu merupakan bagian-bagian dari integer yang kita masukkan tadi. Misalnya kita masukin integernya 123 gitu, ntar jadinya sebuah list yang isinya integer string 1, terus string 2 dan string 3 gitu ya. Kebayang lah ya. Kemudian di sini kita buat variabel baru lagi namanya cek hapus kanan. Oke. Dan di sini saya tidak menggunakan class stack, cuman saya akan tetap menerapkan prinsip stack dari list ini, dari list cek kanan ini. Gimana? Pertama kita akan cek hapus kanan dulu. Jadi kalau tadi 1 2 3 gitu ya, kita hapus 3-nya dulu, habis itu kita hapus 2-nya dulu, kita hapus 1-nya dulu gitu ya. Nah, pertama kita buat sebuah flag. Isinya adalah boolean true atau false. Namanya hasil dari cek hapus kanan. Ini awalnya true ya. Mana? For i in reverse range len input maksudnya apa? Tadi kan ini kan sebuah list ya. Terus kalau kita pakai reverse range len ini nanti jadinya si i-nya ini akan berjalan dari panjang si list ini ke 0 gitu ya. Misalkan panjangnya 3, ntar dia jalannya adalah 2 1 0. Kalau cuman range len aja kan dia berjalannya 0 1 2, tapi kalau di reverse jadinya 2 1 0 gitu ya. Apa yang harus kita lakuin di sini, cek hapus kanan sama dengan si ini bakal kita masukin di sebelah kirinya, karena kita harus mengikuti prinsip stack. Jadi elemen yang sudah ada bakal terus ke belakang gitu ya. Jadi kita ambil dulu elemen paling belakang dari si list tadi, si input tadi. Misalnya 1 2 3 kita ambil 3-nya dulu. Kita masukin nih ke cek hapus kanan, kita masukin ke sini. Terus itu kita cek nih. Dia prima atau bukan gitu kan. Kalau dia prima, udah berarti dia masuk ke sini dong. Ini tetap prima. Kalau enggak tadinya dia berubah gitu kan. Terus berarti habis 3 kan 2 gitu kan. Pas 2 berarti 2-nya enggak kita append, enggak kita masukin ke sebelah kanan si 3, tapi kita masukin ke sebelah kirinya si 3 supaya menjaga si stack itu kan, karena jadi si 3 itu akan terus di belakang gitu. Begitu terus. Udah kita cek. Kalau nanti dia ternyata false, kalau 2 kan false tuh tadi ya. Nanti dia berubah nih, ini jadi false. Tapi enggak kita break, kita tetap terus masukin ke sini ke cek hapus kanan ini. Jadi kan kita punya cek hapus kanan adalah 1 2 3 gitu ya. Udah. Kemudian karena cek hapus kanan ini akan mengikuti prinsip stack, jadi kita nggak bisa nge-remove si elemen yang paling kanan gitu ya. Jadi kita harus hapus elemen yang paling kiri aja. Jadi kita cuma bisa melakukan pop 0 di sini nanti ya, dihapus kiri. Jadi si hapus kanan tadi kita pop 0-nya, lalu kita masukkan ke sebuah list baru yang cek hapus kiri. Begitu terus, jadi ntar dia akan, kalau tadi masuknya tadi kan 3 2 1, masalah kan pop keluarnya harus 1 2 3 kan, mengikuti prinsip stack. Kita cek tuh 1 2 3 dia prima terus enggak ya. Udah, karena ini ada flag. Kalau dua-duanya tidak true, maka dia di return false. Terus kalau cek kanannya true, kita cek lagi nih, cek kirinya true enggak. Kalau cek kirinya true juga, balikin buat, berarti kan dia dua-duanya kan, karena ininya true. Tapi kalau ininya enggak, kalau cek kirinya enggak terpenuhi, enggak true, maka dia cuma si kanan aja dong. Jadi return kanan. Dan kalau ini enggak terpenuhi, si kanan enggak terpenuhi, otomatis dia udah pasti kiri. Kenapa udah pasti kiri?
karena yang false itu sudah masuk ke kasus yang ini. Contohnya gimana tuh? Ini misalkan kita punya sebuah bilangan dari berapa? 3797 ya. 3797 ini prima bold harusnya. Nah, pertama kita masukin dulu 7 ke list dengan aturan stack tadi, masukin dulu 7, dicek dia true atau enggak, true ternyata. Habis itu kita masukin 9, ternyata true lagi. Kita masukin 7, dia true lagi, masukin 3, true lagi. Nah, sekarang kan karena kita nggak boleh ngebuang ini, maka kita harus ngebuang ini dulu. Kita harus ngebuang ini, baru ngebuang ini, baru ngebuang ini, baru ngebuang ini. Oke. Kita ngebuang ini, kita masukin ke sebuah list, dapat ini. Kemudian nanti kan sisanya kan karena ini sekarang 3 udah kita buang, sisanya tinggal 797. Maka 7 akan masuk sini, nanti sisanya akan 97, lalu terus gitu terus. Dan jika diperhatikan, yang si cek kanan tadi ini sama aja kita ngecek dari awal, lalu kita menghapus si kiri-kirinya terus nih. Ini awalnya kayak gini, jadi ini kita kayak ngapus kiri kan jadinya. So kita memperhatikan yang ini, dia sama aja kayak kita hapus kanan kan. Awalnya ini, terus jadi ini, terus jadi ini, terus jadi ini. Begitu. Oke guys, selanjutnya nomor 3. Jadi kita diminta membuat sebuah aturan yang harus menggunakan prinsip linked list, di mana kita bisa menyimpan sebuah elemen, yaitu tempat-tempat nama wisata beserta node yang direpresentasikan sebagai jarak ke destinasi selanjutnya. Di sini saya membuat sebuah class node awalnya, karena di sini tadi buat node dulu ya. Di sini saya membuat sebuah class node di mana nanti jika dipanggil, node ini bisa menyimpan sebuah destinasi dari input destinasinya, kemudian bisa menyimpan jarak ke destinasi selanjutnya, disimpan sebagai jarak selanjutnya. Kemudian juga dia mempunyai kemampuan bernama self.next berupa sebuah non, yang non ini nantinya akan diupdate terus dan diupdate terus sesuai dengan berapa kali kita melakukan kunjungan, gitu ya. Dan ini main karakternya sebuah kelas bernama histori perjalanan, yang dimana awalnya dia hanya self.head-nya hanya berupa sebuah non, tidak berisi ya, dan mempunyai kemampuan untuk melihat sudah ada berapa banyak tempat yang kita kunjungi, gitu ya. Nah, di sini kita punya fungsi kedua, itu tempat baru. Jadi maksudnya tempat baru ini adalah untuk memasukkan elemen baru, gitu ya, destinasi baru ketika kita sampai di sebuah destinasi, gitu. Apa yang bakal dilakukan? Begini guys. Pertama kita membuat variabel bernama new node. New node-nya itu adalah node ya, yang nanti di sini dia berargumen dari argumen si input ini, gitu ya. Jadi dia akan berisi destinasi dan jarak selanjutnya. Jadi nanti dia akan punya ini, gitu ya, kalau kita melakukan pemanggilan si new node-nya. Kemudian dicek dulu nih si self.head-nya non atau bukan. Kalau ini masih non, maka nanti self.head-nya akan kita ganti dengan si new node tadi, gitu ya. Kalau enggak, kita akan lakuin ini guys, perhatiin ya. Kita akan membuat variabel baru bernama check. Check ini adalah self.head-nya. Jadi si kelasnya itu dan head-nya itu ya, dianya nih, gitu ya. Oke. Nah, selama si self.next-nya itu belum non, bukan non, gitu ya, maka dia akan terus diupdate. Maka si check akan mengambil next, gitu ya. Jadi dia akan .next apa terus dicek lagi nih, .next-nya non atau bukan. Kalau bukan kita akses lagi si next-nya. Kita akan terus sampai dia bertemu si non di next-nya. Kemudian kalau udah si ujungnya itu si non, maka si non itu nanti si check.next ini kan berarti udah non nih. Si non itu akan kita ganti atau akan kita isi dengan new node tadi. Kemudian kita tambahin total yang tempat kunjungi itu bertambah 1, gitu ya. Nanti kita akan lihat kan sih udah buat tesnya atau gitu gimana. Terus ada fungsi yang kedua, itu ini kita untuk melihat untuk melakukan print udah ada tempat apa aja sih kita kunjungi, gitu ya. Nah, ini sama kayak tadi lah, ini bergeraknya bagaimana. Cuman ini setiap kita melakukan pengupdatean kita akan ngeprint si check.destinasinya gitu. Sama aja kayak tadi pengulangannya. Dan total jarak di sini sama kayak tadi juga pengulangan si while-nya. Cuman bedanya kita di sini punya sebuah variabel bernama jarak. Itu sebuah integer dan itu akan kita update terus berdasarkan si check dot ininya nih, jarak selanjutnya. Kita update terus. Nanti dia akan ngeprint atau mengeluarkan total jarak yang udah tempuh sekarang. Dan ini info self ini untuk melihat infonya kita udah kemana ya sih hari ini, terus kita udah jalan berapa jauh sih di destinasi di wisata kali ini gitu. Nah di sini juga saya juga membuat kelas untuk melakukan tracing yang supaya mudah untuk menjelaskan, dan tidak akan saya jelaskan ini ya. Dan ini kita punya sebuah list dulu, list liburannya, kita buat sebuah dictionary gitu ya. dictionary di destinasinya ada museum kota, terus jarak selanjutnya 2 gitu ya. Terus nah ini kita buat liburan
harus mengikuti aturan histori perjalanan tadi gitu. Nah, ini untuk setiap elemen di list liburan. Ini dia si dictionary ini ya, yang ada sebanyak 6 biji ini. Kita akan ngelakuin tempat baru, liburan tempat baru, atau kita akan melakukan push gitu ya, kita akan memasukkan dengan argumen yang argumen pertama itu menerima si destinasinya ini gitu ya, terus jarak selanjutnya ini ini gitu ya, setelah timbulan infonya. Nah, nanti kita akan punya hasil kayak gini. Kita udah ke 6 destinasi loh hari ini, dan ini rinciannya kita udah nempuh segini. Dan yang tadi saya jelaskan itu sebenarnya geraknya bagaimana sih gitu ya. Kita bedah. Pertama, ketika dia melakukan deklarasi bahwa si liburan ini mengikuti histori perjalanan, maka si liburan ini hanya berisi non aja nih dia. Berarti kan. Terus ketika kita ngelakuin liburan buat tempat baru, artinya kita akan insert kan push tadi. Maka kita cek dulu pertama kan, dia non atau bukan kan. Kalau dia non, ya udah, berarti kita ganti sama si new node. New node tadi akan berisi si elemennya atau si destinasinya, terus jarak dari selanjutnya ke destinasi selanjutnya, sama akan punya ini check.next nih. Berarti ini adalah check maaf. Ini new node dot head, ini new node dot jarak selanjutnya, ini new node dot next gitu ya. Ini new node dot destinasi, ini new node dot jarak selanjutnya, ini new node dot next gitu. Oke. Berarti kita ngelakuin lagi nih tempat baru yang kedua atau insert yang kedua nih si dia ini kan. Nah, sekarang kan dia itu isinya udah bukan non aja kan. Cek nih, masuklah dia ke sini. Jadi nanti si non yang ada di ujung ini nih akan diganti dengan new node yang tadi. Tuh, terlihat ya. Tadi kan sini museum. Ini, koma 2 sama non, yang nonnya akan ke-update sama new node yang tadi. Terus dia akan berjalan seperti itu selama kita melakukan push atau insert gitu ya. Kita masukin lagi nih sekarang apa, Pantai Indah gitu. Kita cari, pokoknya kita masuk terus ke dalam check.next-nya kan. Ini kan cek, misalkan ini semua cek nih. Sekarang ini dia cek. Kita check.next-nya kan berarti kan ini nih, check.next-nya ini. Udah non bukan? Belum. Check.next lagi ini. Oh, udah non. Berarti si non ini sekarang kita ganti make new node yang baru, yang ini nih. Sama kita insert lagi. Si cek tadi apa? Cek sama dengan ini apa? self.head, self.next-nya udah non belum? Ini non bukan? Bukan. Nanti masuk lagi ke sini. Ini udah non bukan? Bukan. Masuk lagi. Ini udah non bukan? Bukan. Nah, ini kalau kita ketemu non, maka nonnya akan kita ganti menjadi si elemen baru tersebut. Ini si pusat perbelanjaan. Jadi ketika kita melakukan insert atau push, yang terjadi adalah seperti itu. Ini saya trace-nya aja gitu ya. Dan ini total jarak ditempuh adalah 13 km karena dapat dilihat sebenarnya yang telanjang, karena ini tuh nggak dihitung ya. Ini merupakan node yang mengarah ke himpunan kosong lah. Kalau di buku tuh mengarah ke himpunan kosong, nggak kemana-mana. Jadi yang dijumlahin total jarak ke ini aja nih, dan itu sebanyak 13 km gitu guys. Baik, selanjutnya karakter utama kita dari UAS kali ini, nomor 4. Kita diminta untuk membuat sebuah aturan antrian yang memenuhi beberapa syarat. Masuk saja. Pertama, ini saya membuat sebuah variable baru bernama daftar pengunjung 1 yang isinya adalah data input dari soal. Ada 100 ID pengguna dengan identical ID dan juga identical kedatangan. Dan ini adalah kelas saya, aturan saya. Pertama, saya melakukan import dari datetime karena kita akan menggunakan banyak operasi waktu. Dan di sini kelasnya bernama antrian. Saat pertama kita memanggil kelas antrian atau membuat sebuah aturan kelas antrian, dia akan mempunyai banyak kemampuan. Yang pertama adalah list kosong yang isinya akan menempatkan orang-orang dengan jenis tiket reguler, kemudian yang VIP untuk jenis tiket VIP, dan SVIP untuk yang super VIP. Antrian toleransi untuk orang-orang yang menunggu lebih lama daripada waktu dia harus menunggu. Total pemberangkatan adalah berapa kali sudah si kereta itu berputar atau meluncur. Total pengguna adalah banyaknya pengguna yang datang di hari ini. Total antrian adalah banyaknya antrian saat ini, ya. Ini adalah jam sekarang atau kita update, dan di sini asumsinya kita buka jam 8 ya wahana kita. Oke. Langsung saja. Jika ada pengunjung baru, dia akan masuk ke fungsi ini, pengunjung baru ya. Dia akan menerima parameter sebuah dictionary ini tadi nih. Parameternya berupa ini. Kemudian apa? Kemudian jam sekarang akan kita update berdasarkan waktu kedatangan pengunjung baru tersebut. Kemudian total pengguna kita tambahkan 1, kemudian total antrian kita tambahkan 1. Kemudian kita cek apakah antrian toleransi memiliki isi atau
apakah total dari semua antrian adalah 24 atau apakah semua antrian berisi gitu ya. Kalau iya, salah satu ada yang iya, kita cek lagi apakah total semuanya semua antrian berisi 24 orang atau apakah orang diindeks ke 0 atau orang yang mengantri pertama pada masing-masing antrian itu waktu maks tunggunya itu lebih besar dari jam sekarang. Kalau iya, maka kita harus luncurkan si kereta. Oke. Terus untuk yang pengunjung baru tadi, kita seleksi ya. Dia jenis tiketnya apa? Kalau dia reguler kita masukin ke savedata.reguler gitu ya. Kalau dia VIP kita masukin VIP, kalau super VIP kita masukin ke SVIP tadi. Tapi di dictionary tadi kita update, kita tambahkan kata kunci baru yaitu ini, max tunggu. Jadi dia bersedia menunggu sampai kapan. Dan itu sesuai dengan jenis tiketnya dia. Ya kalau dia reguler berarti 30 menit dari waktu kedatangan dia. Kalau VIP ya 20 menit dari waktu kedatangan dia. Gitu. Kemudian kita akan melakukan print semua antrian yang ada. Lalu kita akan mengecek toleransi. Oke. Kemudian untuk peluncuran tadi, saya buat beberapa sistem. Yang pertama, jika meluncur tadi kepanggil, jika tadi ini kepanggil, maka self total pemberangkatan bertambah 1. Lalu kita buat sebuah list kosong bernama berangkat. Ini maksudnya adalah siapa aja yang bakal berangkat di pemberangkatan ini gitu ya. Di antara ini maksimalisinya ada 24. Oke, kita cek dulu nih di antrian toleransi ada orang nggak. Kalau ada orang, kita langsung masukin ke berangkat tanpa pengecualian. Pokoknya dia harus langsung masuk ke berangkat. Udah, terus berarti kan sekarang sisa kapasitasnya 24 dikurangi banyaknya orang-orang yang tadi ada di toleransi kan. Sisanya. Udah, kita lakukan looping. Ini yang menarik guys. Selama ini dia bukan 0, sisa kapasitas roda tidak 0, atau ketika semua dari antrian itu tidak 0, jadi masih ada isinya semua, kita akan melakukan looping while, yaitu kita cek lagi dulu nih. Pertama, di dalam si berangkat ini tadi 20%-nya udah orang-orang bertiket reguler atau belum. Kalau belum, maka kita harus masukin orang di antrian reguler dengan waktu tunggu terdikit, makanya dia di indeks 0 kan, langsung kita masukin sampai ini berhenti ya, sampai dia udah memenuhi si 20% tadi. Oke, kemudian jika itu udah, kita akan membuat elemen 0. Elemen 0 ini berbaris kosong. Maksudnya apa? Gini. Jadi kita akan append elemen 0 ini, kita akan append masing-masing indeks ke 0 dari masing-masing antrian. Udah begitu aja. Oke. Tapi kalau ternyata nanti dia elemen 0 ini nggak punya isi, kita langsung break aja while ini. Langsung keluar dari while ini. Tapi kalau dia punya isi, kita akan lakuin ini guys. Oke. Kita akan melakukan perbandingan gitu ya. Kita akan melakukan perbandingan di elemen 0 ini mana yang waktu maks tunggunya itu paling mendekati gitu ya dari jam sekarang gitu. Kalau ternyata minnya itu, si minimumnya itu, maksudnya si waktu tunggu terdekatnya itu ada di antrian reguler, maka antrian reguler yang kita pop dan kita masukin ke berangkat. Dan kalau yang di VIP yang sisa waktu tunggunya terdikit, kita masukin yang VIP. Ini akan terus sampai apa? Sampai isi roller coaster itu 24 atau sampai semua isi list antrian ini habis. Oke, udah ya. Terus udah, berarti kita meluncur sekarang. Di sini kita akan melakukan printing, yaitu meluncur. Terus kita akan kasih lihat dia meluncur di jam berapa, ini peluncuran yang keberapa, terus yang meluncur itu siapa aja gitu ya. Terus total antrian sekarang berarti kan harus dikurangi sebanyak total yang tadi berangkat kan. Ini. Dan kita akan printing lagi antrian sekarang tuh ada apa aja sih gitu ya. Terus yang tadi kan kita ketika masukin orang baru itu kan ada cek toleransi ya. Cek toleransi itu isinya apa sih gitu kan. Cek toleransi ini dia berisi pengecekan gitu. Pengecekan apakah ada orang-orang yang menunggu lebih lama daripada waktu tunggu yang seharusnya. Maksudnya kita cek dulu nih, apakah jam sekarang itu lebih besar dari si cek. Nah, si cek ini adalah waktu si maks tunggu dari orang pertama di list di antrian, maksudnya orang terdepan di antrian tersebut gitu ya. Apakah kalau di reguler, apakah antar di VIP, apakah antar di SVIP. Kalau emang ternyata iya, maka dia akan langsung masuk ke antrian toleransi. Langsung kita masukin. Terus ini akan update terus, kita akan cek terus sampai apa? Sampai orang terdepan di antrian tersebut itu waktu maks tunggunya kurang dari jam sekarang gitu ya. Ini akan mengatasi antrian si toleransi tadi. Udah.
ini semua antrian ini saya cuma untuk ngeprint kayak semua antriannya sekarang ada siapa aja sih gitu ya. Sekarang kita implementasinya ya. Implementasinya ini daftar pengunjung tadi ya, ini data yang tadi nih. Terus ini saya buat tes underscore 1, yang maksudnya tesnya gitu ya, antrian dia mengisi tes satu ini mengikuti aturan si antrian tadi saya buat. Dan for i in range 100, karena tadi sini ada 100 data kan, ini saya semua akan saya insert gitu ya ke tes 1, ke dalam si tes. Apa yang akan terjadi? Lihat guys, pengunjung pertama masuk jam 9 gitu kan, waktu max tunggu. Terus tiketnya apa? Reguler, masuk ke antrian reguler. Dia bakal mau menunggu sampai jam 9.30. Terus wisatawan kedua masuk jam berapa? Terus dia kategorinya apa? Makanya dia kalau dia kategorinya VIP, masuklah dia ke antrian VIP ini. Terus gitu terus guys, gitu terus sampai nanti dia harus meluncur. Nih, ini kenapa dia meluncur? Dia meluncur karena bakal ada orang yang bakal masuk di jam 9.15. Tapi di sini di ketika jam 9.12 dia itu waktu max terminimumnya itu 9.15. Dilihat ya di sini. Maka dia harus meluncur dulu nih sebelum kita masukin orang baru. Karena orang baru ini kan datangnya itu kan tepat setelah kereta itu berjalan kan. Maka dia meluncur dulu, barulah si orang baru itu masuk. Begitu. Jadi sekarang udah kehapus semua karena semua udah berangkat. Kehapus lah mereka. Orang ke-6 baru masuk, sekarang total yang mengantri ada 1. Begitu terus. Aturannya kayak gitu. Aturannya adalah kalau emang waktu maxnya sudah sampai di apa yang seharusnya, maka roller coasternya harus berangkat. Begitu terus, dan berdasarkan dari input yang diberikan pada soal, didapatkan oleh program saya, oleh aturan saya, bahwa hari ini di hari tersebut kereta akan berjalan sebanyak 32 kali alias 33 kali ya. Oke. Jadi gitu guys. Jadi saya belum sempat membuat aturan yang untuk orang-orang segerombol datang kelompok itu, karena masuk akal coy. Bagaimana kita, saya masih belum tahu bagaimana cara membedakan apakah orang itu benar-benar berkelompok atau tidak, masanya berdasarkan jamnya. Gitu ya guys ya aturan saya. Oke teman-teman, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.